Raka, lihat ini. Jubah tidur ini disediakan keluarga Saputra untuk Nadira. Perempuan itu sudah kukenakan 2 kali. Bukankah lebih pantas darinya? Sifatnya yang kaku itu, mana cocok dengan bahan semewah ini? Jangan terus suruh aku mencuri pakai baju perempuan itu. Bisakah? Setiap hari seperti pencuri? Sudah kubosan. Kapan kau benar-benar akan membatalkan pertunangan? Dengan Nadira, aku ingin secara terbuka tinggal di sini, secara terbuka. Menjadi nyonya muda keluarga Saputra. Sayang, aku ingin sekali besok langsung menikahimu. Nadira yang kaku dan membosankan itu, sudah lama aku bosan. Tapi kakak perempuanku sekarang menganggap pernikahan lebih penting dari fondasi grup Saputra sendiri. Nadira adalah pilihannya. Kalau sekarang dibatalkan, dia akan langsung menghapusku dari daftar penerus sampai bersih. Suruh saja dia yang mengajukan. Lihat, jepit rambut ini di kepalaku. Bukan lebih cantik dari wajah kaku itu? Tunggu dia sadar diri dan ajukan cerai sendiri. Kakakmu sekalipun marah. Mana mungkin mengusir adik kandung yang dibesarkannya dari rumah sendiri? Kalau Nadira Wijaya mau bercerai denganku, aku justru sangat menginginkannya. Tapi dengan sifatnya seperti itu, mana mungkin dia yang ajukan cerai? Semua bisa diatur. Leontin Giok ini sudah diwariskan di keluarga Saputra selama 5 generasi. Para nyonya besar terdahulu harus menyerahkannya langsung hanya dengan memakainya. Baru diakui sepenuhnya oleh klan Saputra. Kuharap Nadira menyukainya. Loh, Nadira Wijaya. Buat apa kamu pulang? Nadira Wijaya. Perempuan siapa ini? Masa mengira aku itu adik ipar perempuanku, Nadira Wijaya? Nadira Wijaya, aku menasihatimu. Lebih baik kamu sendiri yang batalkan pertunangan dengan Raka. Jujur saja, Raka itu sudah bosan melihat wajah lamamu sampai muak, kaku dan membosankan. Kayu mati. Kalau tahu diri, pergilah cepat-cepat. Jaga sedikit harga dirimu. Kamu siapa? Kenapa pakai baju seperti ini? Berkeliaran di keluarga Saputra? Aku siapa? Aku calon nyonya muda keluarga Saputra. Nyonya muda? Soal kau perempuan tua kusam, tapi pakaianmu cukup rapi juga. Lepaskan posisimu. Raka Saputra, beraninya kau bermain perempuan di luar dan dibawa sampai ke rumah. Nanti ku hajar kau. Nadira Wijaya, jangan pura-pura. Ku masuki rumah pengantinmu, pakai perhiasanmu. Rasanya tak enak ya, ditinggalkan pria. Siapa kau ini? Berani lancang di keluarga Saputra? Tanda tangani perjanjian ini, ambil uang kompensasi ini, pergi sana. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Si manis sekarang sudah seberani ini, berani terang-terangan, datang memaksa istri sah mundur. Kau tahu apa rasa malu itu? Hahaha. Rasa malu? Mempertahankan pria yang tak cinta padamu? Kau pantas bicara malu? Kalau tak pergi, ku panggil petugas keamanan. Apa yang kau lakukan? Kembalikan. Apa yang kau lakukan? Kembalikan. Baiklah. Kalau begitu, tanda tangani perjanjian ini, aku kembalikan. Merebut barangku, memaksaku tanda tangan. Raka Saputra tahu, tak akan membiarkanmu. Letakkan itu. Barang ini kelihatan berharga. Mau ambil kembali? Boleh. Kalau begitu, tanda tangani perjanjian ini, aku langsung kembalikan. Letakkan. Kau tak berhak sentuh Leontin Giok ini. Aku tak berhak? Coba tanya Raka Saputra. Di rumah ini, apapun yang tak boleh kusentuh. Lagi pula Raka bilang, asalkan kau tanda tangani perjanjian ini, dia bisa bersama aku dengan wajar. Kakaknya tak akan marah. Dan posisinya, sebagai ahli waris tetap aman. Omong kosong. Cepat tanda tangan! Meski Raka berpikir begitu, kau jangan harap bisa masuk keluarga Saputra. Nyonya muda keluarga Saputra. Bukan untuk perempuan tak tahu malu sepertimu. Bisa jadi Tak tahu malu? Hari ini perjanjian ini, kau tetap harus tanda tangani.
tanda tangani perjanjian hari ini, kau harus tanda tangan. Kau gila. Berani mendorongku? Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Bukannya kau cuma mau Leontin Giok ini? Tak akan ku tanda tangani. Kalau tak mau, aku hancurkan sekarang. Coba kau sentuh. Berani kau hancurkan? Raka Saputra tak akan membiarkanmu. Di hati Raka, aku yang terpenting. Apapun yang ku mau, dia pasti berikan. Apapun yang ku lakukan, dia pasti izinkan. Leontin Giok Usang bisa dibandingkan dengan wanita yang ingin dinikahinya, malah mengancam pakai nama Raka. Mau menakutiku? Ku beritahu. Tak cuma dihancurkan, Leontin Usang ini, bahkan kalau kusuruhmu pergi dari keluarga Saputra, dia pasti berpihak padaku. Jangan sok penting. Perjanjian pembatalan ini tak akan pernah ku tanda tangani. Selama aku ada, lupakan saja. Keras kepala. Surat konfirmasi aset inti keluarga Saputra. Gedung perkantoran pusat kota, resor peristirahatan. Raka malah menyerahkan semua ini atas nama bersama denganmu. Kembalikan dokumennya. Tak heran kau terus menolak tanda tangan cerai. Rupanya sudah lama mengincar harta keluarga Saputra. Perempuan seperti kau, pikir begini bisa menguasai keluarga Saputra? Perempuan tak tahu diri. Kau berani memukulku? Memang kau yang kupukul. Menolak cara baik, mau terima cara kasar? Dengarkan, kalau perjanjian ini tak kau tanda hari ini, kau akan menyesal. Si manis ini berani. Sejauh ini, sungguh keterlaluan. Selama aku masih ada, jangan harap kau masuk keluarga Saputra. Mau pergi? Aku Citra Saputra, kakak tertua Raka Saputra. Nadira Wijaya, kau pandai mengarang cerita. Mimpi jadi nyonya besar keluarga Saputra? Lihat dirimu sendiri, pantas atau tidak? Raka sudah bilang padaku, kakaknya masih di luar negeri. Mau menakutiku? Kau terlalu naif. Kalau Raka berani menikahimu, orang tak tahu diri seperti ini, aku bisa usir dia dari keluarga Saputra. Masih berani membantah? Aku telepon sekretaris ketua dewan. Biarkan dia bukti sendiri kebohonganmu. Kenapa kau punya nomor sekretaris ketua dewan? Raka yang simpan di ponselku. Dia juga bilang, saat kakaknya pulang, jabatan ketua dewan akan diserahkan padanya. Dia akan jadikan aku direktur utama. Bagus. Raka Saputra ini sudah gila segitunya. Dia masih ingat keluarga Saputra? Wah, sekretaris sudah buktikan kau bohong. Mau pura-pura apa lagi? Halo, siapa ini? Halo, aku pacar Raka Saputra. Mohon tanya ketua dewan, sudah pulang dari luar negeri belum? Maaf, Nona Wijaya. Saya di sini tidak menerima pemberitahuan apapun tentang kepulangan Direktur Saputra. Direktur Saputra saat ini masih dalam pemulihan di luar negeri. Sudah, aku tahu. Hah? Dengar, Nadira Wijaya. Sekretaris bilang, ketua dewan masih di luar negeri. Bagaimana mungkin sekretaris bilang, Nona Wijaya? Selalu bilang Raka, sangat menyayangimu, tapi nyatanya, kamu bahkan tidak dianggap layak untuk dipandang sekalipun. Menyedihkan sekaligus menggelikan. Kamu ngomong sembarangan. Dia hanya belum sempat memberitahu sekretaris saja. Akan kusobek mulutmu. Tak kusangka, kau punya barang bagus seperti ini. Kalau kamu tidak mau menandatanganinya, maka anggap saja ini sebagai ganti rugi batin untukku. Kembalikan itu padaku. Mau minta kembali? Bisa saja. Ini kalung yang paling disukai, ibuku semasa hidup. Jangan macam-macam. Kembalikan leontinnya. Hal yang tadi bisa kanggap tidak terjadi. Anggap tidak terjadi? Mau ku kembalikan? Gampang. Gunakan bajumu untuk membersihkan sol sepatuku. Kamu! Kalau dari awal nurut, kan tidak akan begini. Ambil kalau berani. Tidak! Perempuan jahat. Aku lawan kalian. Mati kau! Kau si manis, berani-beraninya memukulku. Kurang ajar kau. Semua yang kau lakukan padaku hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Takkan kubiarkan kau lolos. Tak biarkan aku? Sudah begini, kau masih berani bicara besar? Hari ini kubuat kau di keluarga Saputra, di seluruh dunia bisnis. Selalu dipermalukan. Bukankah kau ingin jadi nyonya besar keluarga Saputra? Maka hari ini, kuhancurkan nama dan reputasimu. Coba lihat semua. Inilah perempuan ini, menyusup diam-diam ke keluarga Saputra, mencuri pusaka keluarga Saputra, dan memasukkan perjanjian pengalihan saham. Dia ingin menelan sendiri harta keluarga Saputra. Sekarang akan kukirim bukti-bukti ini ke internet.
agar semua orang melihat bagaimana perempuan ini mengincar diam-diam harta keluarga Saputra dan mencemarkan jabatan ketua dewan. Berani merebut ponselku? Kau sudah ingin mati ya? Pusaka keluarga bernilai miliaran? Kau senaknya menghancurkannya. Kalau Raka tahu, kau merusak Liontin Giok ini, dia pasti tak akan memaafkanmu. Memaafkanku? Raka justru ingin kau segera hengkang dari keluarga Saputra dan menyerahkan posisimu padaku. Aku akan segera unggah video ini ke internet, lalu jadi trending topik. Tenang, Raka akan membuktikannya untukku, biar semua lihat. Kau ini perempuan, cuma penipu yang mengincar harta keluarga Saputra. Beraninya kau memfitnahku, mencemarkan tanda ikatan keluarga Saputra. Aku tak akan membiarkanmu. Mulut besar sekali. Aku sarankan kau segera tanda tangani perjanjian perceraian ini dengan patuh. Serahkan posisimu padaku. Semua, lihatlah. Inilah dia yang ingin monopoli kekayaan miliaran keluarga Saputra. Perempuan jahat itu. Berhenti. Kenapa kau jadi begini? Sudut mulutmu kenapa berdarah? Dia melukaimu? Siapa yang berani memberimu nyali, berani melukainya di keluarga Saputra? Kakak Raka, kenapa kau begitu galak? Aku sedang membantu kakak membersihkan noda dalam keluarga. Dia yang mencuri duluan pusaka turun-temurun keluarga Saputra, lalu mau memerasku. Aku hanya menasihatinya beberapa kata-kata. Dia langsung mengamuk dan berguling-guling, menghancurkan barang-barang. Tak membantuku saja sudah keterlaluan. Kau malah menyalahkanku. Apa kau sudah terhipnotis oleh sikap genitnya yang menjebak ini? Hari ini aku akan membongkar wajah aslinya, memperlihatkan pada semua orang, dia hanya si manis yang mau menipu uang dan mendekati keluarga kaya. Biar dia tak bisa bertahan di lingkungan ini. Membalik fakta. Jelas-jelas kau yang merusak harta keluarga Saputra, merobek bajuku, menghancurkan nama baikku, merusak peninggalan ibuku untukku. Perbuatan kotor seperti ini. Kau berani berbohong? Hari ini jika kau tak bisa bedakan benar salah, menganggap pencuri sebagai teman. Kau dan dia minggir dari keluarga Saputra. Apapun alasannya, berbuat kasar dan melukai orang di keluarga Saputra harus menanggung konsekuensinya. Kau berani memukulku? Raka Saputra, kau gila. Ikatan kita selama bertahun-tahun, sia-sia semuanya. Kau berani? Nadira, kau memang baik. Jangan kira dilindungi Raka, kau bisa lama-lama sombong. Aku tak akan membiarkanmu. Hari ini akan kuperlihatkan pada semua orang, kau cuma penipu. Si manis yang numpang kaya. Dasar! Aku kesal sekali. Kakak, aku bantu kakak obati lukanya dulu. Pergi sana. Kakak, Nanti ketemu kakak, kamu harus bersikap lunak. Minta maaf yang baik. Asal kakak mau mengalah, masalah ini selesai setengahnya. aku tahu Kak Raka. Semua akan kuturuti. Asal bisa tetap di sampingmu. Apapun yang kau suruh, aku rela. Cuma takut kakak tak mau memaafkanku. Aku di sini, jangan takut. Sudah kubelikan dia hadiah kesukaannya. Lihat wajahku, pasti dia kasih kesempatan. Raka Saputra, apa kau sudah gila? Nadira Wijaya, kau mau apa di sini? Ini kantor kakak tua. Boleh sembarangan masuk? Aku tunangan resmimu, calon istrimu, Direktur Wijaya di Grup Saputra, kantor kakak tetuanya. Kenapa aku tak boleh datang? Justru kalian, Raka. Kau bawa perempuan ini, yang hancurkan pusaka keluarga, lalu sakiti kakak tertua, datang minta maaf padanya. Kau tegak pada kakakmu, pada Grup Saputra. Nona Wijaya, ini salah paham. Aku tak sengaja. Aku sudah sadar salah. Aku datang minta maaf pada Direktur Saputra. Salah paham. Kau hancurkan Liontin Giok, senilai miliaran rupiah, itu salah paham? Merusak barang berharga kakak tertua juga salah paham? Merobek baju kakak tertua, merekam video, memfitnahnya penipu, itu juga salah paham? Nadira, cukup. Kau sungguh menganggap dirimu nyonya muda keluarga Saputra? Raka, sadarlah. Kau abaikan keselamatan kakak tertua. Abaikan muka Grup Saputra. Apa kau masih punya nurani? Nurani? Nuraniku adalah, melati tak boleh, sedikit pun disakiti. Nadira, aku sudah muak padamu. Kau kuno dan membosankan. Kau tak ada bandingnya sama sekali. Kalau kau begitu tak suka pada kami, lebih baik kau ajukan batalkan pertunangan. Ini baik bagi kita. Kau benar-benar tak terselamatkan. Raka, kau keterlaluan. Si manis tak tahu malu? Siapa yang berani-beraninya memberi kau nyali? Berani muncul lagi di kantorku. Kak, bagaimana bisa kau memperlakukan melati seperti ini? Bagaimana aku melakukannya? Raka, kau buta ya? Wanita inilah yang beberapa hari lalu mengacau rumah sampai berantakan dan memukuliku sampai separah itu. Kau tidak hanya tak membela aku, menuntut keadilan, malah membawanya ke kantorku. Ingin ku memaafkannya. Apa kau lupa
Siapa nyonya besar keluarga Saputra? Kak, pusaka keluarga itu bagaimanapun juga diturunkan ke menantu perempuan. Kalau sudah pecah, ya sudah. Aku bawa dia ke sini untuk minta maaf pada kakak. Tapi kakak malah mempermalukannya di depan banyak orang. Direktur Saputra, maafkan saya. Saya tidak tahu aturan membuat kakak marah. Tolong maafkan saya kali ini saja. Saya tidak akan berani lagi. Kakak Raka, dia hanya bermaksud baik. Dia tidak ingin kakak marah karena saya. Jangan salahkan dia lagi. Melati, kau memang aktris yang ulung. Beberapa hari lalu di rumah keluarga Saputra berlagak semena-mena dan berkelahi. Kenapa waktu itu tak terlihat kalau kau begitu paham? Sekarang pura-pura lemah cari simpati. Kau pikir semua orang bodoh ya? Nadira, diam kau. Melati sudah begini. Kau masih menendangnya yang sudah jatuh. Raka, sadarlah. Kau bawa perempuan ini ke grup Saputra. Mempermalukan grup Saputra. Kau tak introspeksi, malah menyalahkan kakak. Kau tegal pada kakak, setelah bertahun-tahun, ia membesarkanmu. Cukup, Nadira. Jangan mengadu domba hubunganku dengan kakak. Jangan takut, aku di sini. Ada yang bisa menyakitimu. Akan kubicarakan baik-baik dengan kakakku. Dia pasti akan memaafkanmu. Kak Raka, aku tak menyalahkanmu, juga tak menyalahkan Direktur Saputra. Semua salahku. Kalau hari ini Direktur Saputra tak bisa memaafkanku, aku rela pergi. Asal kau baik-baik saja, aku lega. Sungguh tak tertolong lagi, Raka. Hari ini kau harus mengusir perempuan ini, atau kau bersamanya, keluar dari keluarga Saputra. Jangan pernah kembali lagi. Apa? Raka, pikirkan baik-baik. Melati Anindya ini, dia cuma mengincar posisi nyonya muda keluarga Saputra dan harta keluarga Saputra. Kamu rela mengorbankan keluarga dan harga diri demi dia? Apakah itu layak? Kakakmu sudah berusaha keras untukmu. Jangan terus keras kepala dan tak sadar. Nadira, diam kau. Basa-basi apa lagi? Kakak Raka, jangan terus bertengkar dengan kakak. Kalian sungguh akrab ya. Aku tidak mau orang luar seperti aku membuat kalian bertengkar. Kakak, lihat Melati. Sungguh dewasa ya. Dia bahkan tidak mencoba merusak hubungan kakak beradik kita, malah selalu memikirkan kita. Untuk minta maaf padamu, dia bahkan khusus belikan hadiah. Direktur Saputra, aku tak berharap pengampunan Anda. Tapi hadiah ini adalah ungkapan hati aku dan kakak Raka. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Anda. Tolong terimalah. Simpan ketulusan palsumu itu. Keluarga kami tak butuh barangmu. Tipu muslihat kecilmu ini tak ada artinya di mataku. Kakak, kau keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Nadira selama bertahun-tahun ini berjuang untuk perusahaan di luar. Tapi kau malah bawa si manis itu masuk ke rumah kita. Berani-beraninya kau bilang aku keterlaluan. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Aku sudah lama muak dengan Nadira Wijaya. Aku mau batalkan pertunangan dengannya. Raka Saputra, ulangi lagi. Nadira, aku mau batalkan pertunangan kita. Dulu aku masih muda, tak mengerti apa-apa. Kakak Raka, jangan begini. Nona Wijaya dia... Raka Saputra, dasar tak tahu balas budi? Kau lupa 10 tahun persahabatan dengan Nadira? Kau lupa pesan terakhir orang tua? Sebelum mereka meninggal, mereka minta kau baik-baik pada Nadira. Demi perempuan seperti ini, kau menyia-nyiakan kebaikan Nadira, mau meninggalkannya. Kau tegak pada Nadira? Kakak, masa lalu, jangan diungkit lagi. Aku tahu Nadira baik padaku, tapi soal perasaan, tak bisa dipaksakan. Aku dan Melati saling mencintai. Aku harus bertanggung jawab padanya. Aduh, Raka, mana bisa kau bicara begitu? Nadira ini, aku lihat dia besar. Sejak pertunangan, dia anggap keluarga Saputra rumahnya sendiri. Semua urusan, dia atur dengan rapi dan teratur. Saat perusahaan keluarga Saputra krisis, dia juga lah yang mengerahkan kekuatan keluarga Wijaya untuk membantumu melewati kesulitan. Gadis sebaik itu, kau tega meninggalkannya begitu saja? Kau sungguh tak tahu balas budi padanya. Benar, Nona Wijaya, tak hanya anggun dan murah hati, tapi juga baik dan pengertian. Demi perempuan ini, kau mengabaikan perasaan bertahun-tahun. Dan harga diri keluarga Saputra. Ini benar-benar tak tahu balas budi. Memanjakan wanita lain, meninggalkan tunangan. Raka Saputra, jangan keterlaluan. Kak, aku... Jangan panggil aku kak. Di matamu, aku sudah bukan kakakmu lagi. Tak perlu kau yang batalkan pertunangan. Pertunangan ini tidak kuinginkan lagi. Tak kuinginkan. Nadira Wijaya, kau memang pandai bersandiwara. Pertunangan ini sebenarnya adalah keputusan yang salah. Membatalkannya sekarang lebih baik bagi kita berdua. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku dan Kak Raka akan mengingatnya seumur hidup. Jangan sentuh aku. Aku hanya tidak ingin membuat Kak sulit. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian. Kau dengar itu? Demi aku dan Melati Anindya saling mencintai, kabulkanlah keinginan kami. Direktur Saputra, aku dan Kak Raka benar-benar cinta tulus. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menemaninya. Raka Saputra, ini terakhir kutanyakan. Kau yakin untuk perempuan ini, kau tinggalkan segalanya? Aku yakin, kakak, cinta tak bisa dipaksa. Perasaanku pada Melati tulus. Aku akan bertanggung jawab padanya. Bagus. Kalau kau memang nekat menikahinya,
Aku tak halangi. Tapi kau harus penuhi syaratku. Syarat apa? Serahkan semua. Mobil, properti, sama perusahaan atas namamu. Ke Nadira Wijaya. Sebagai ganti rugi kau ingkar janji. Setelah selesai, pergilah kau berdua dari keluarga Saputra. Jangan pernah kembali. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Kakak, kau lupa? Aku putra tunggal, keluarga Saputra. Harta keluarga Saputra pasti jadi milikku. Berdasarkan apa kau suruh aku serahkan padanya? Dan kau, Nadira Wijaya, jangan merasa diri begitu penting. Selama ini, segala jerih payahmu di keluarga Saputra sudah dibayar lunas dengan saham dan harta. Sekarang pertunangan dibatalkan. Kau tak rugi apa-apa. Malahan kau yang meminta berlebihan. Ingin merampas hartaku. Mimpi. Raka Saputra, kau tak tahu malu. Pengorbananku untuk keluarga ini, karena aku sungguh-sungguh menganggap ini rumahku. Menganggap kalian keluargaku, bukan untuk mendapat keuntungan. Lagi pula aku sudah berseteru dengan Citra Saputra. Asalkan Raka Saputra bisa mewarisi grup Saputra, aku tetap akan menjadi nyonya pemilik grup Saputra. Kakak Raka benar. Nona Wijaya selama ini sudah banyak dibantu keluarga ini. Sekarang mau bercerai, masih ingin membawa lari harta kakak Raka. Bukankah terlalu serakah? Serakah? Yang serakah itu, kalian berdua. Raka Saputra. Jangan kira, karena kau putra tunggal keluarga ini, kau bisa berbuat sesuka hati. Usaha keluarga Saputra dibangun oleh orang tua dengan susah payah. Apa hubungannya denganmu? Dan kau, Melati Anindya, jangan berpura-pura di sini. Aku bisa lihat niat busukmu itu. Kalian berdua, satu tak tahu balas budi, satu lagi licik dan busuk. Sekongkolan orang busuk. Aku peringatkan sekali lagi, kembali sekarang masih ada waktu. Jangan sampai semuanya sudah terlambat. Baru menyesal. Kembali, apa yang harus aku balik? Kakak, jangan coba-coba menakutiku. Aku tak mungkin serahkan semua hartaku padanya. Menakutiku? Ini adalah perjanjian pengalihan saham. Pilih. Kau serahkan semua sahammu kepada Nadira. Lalu pergi dengan perempuan ini. Atau kau putus total. Dengan perempuan ini dan bertanggung jawab pada Nadira. Bertanggung jawab pada Nadira. Melati. Sudahlah. Kita sampai di sini saja. Sampai di sini? Kakak Raka, apa maksudmu? Bukankah dulu kita janji akan bersama selamanya? Sekarang, hanya demi harta duniawi. Kau mau tinggalkan aku? Janjimu dulu padaku. Semua kau lupakan. Dulu, aku yang salah. Keluarga Saputra adalah landasanku. Aku tak boleh kehilangan. Tapi aku, padamu, bukan tak ada perasaan sama sekali. Hanya, sekarang aku tak punya pilihan. Kakak, aku tahu salah. Aku seharusnya tak melawanmu, hanya demi Melati. Apalagi minta batal pertunangan. Raka Saputra. Kalau begitu sekarang, dengarkan baik-baik. Usir perempuan ini keluar. Ini, Raka Saputra, mau mengusirku? Kau minta izinku dulu? jangan coba-coba bermain curang. Aku juga tak punya pilihan lain, sampai harus melakukan ini. Tidak bisakah kau memahami kondisiku? Bermain curang? Hari ini, aku akan buka kedokmu. Raka Saputra, kau kira menyelewengkan dana perusahaan 50 juta yuan untuk investasi di industri ilegal, berkolusi dengan perusahaan pesaing, membocorkan rahasia inti keluarga Saputra, memalsukan tanda tangan Citra Saputra, dan menggelapkan harta keluarga Saputra, tak akan ketahuan? Apa maksudmu? Tak akan ketahuan? Itu fitnah belaka. Barang-barang ini pasti kau yang palsukan. Dasar si licik, kau memfitnahku. Beri itu padaku. Dana perusahaan 50 juta yuan itu sudah aku transfer ke rekening luar negeri. Asal bisa melewati masa sulit ini, setelah aku dapatkan kendali keluarga Saputra, tak ada yang bisa menyelidikinya. Lalu soal kau membocorkan rahasia inti grup, juga tak akan ketahuan. Imbalan dari perusahaan pesaing cukup menggiurkan. Membocorkan sedikit rencana inti, apa masalahnya? Lagi pula, kalau keluarga Saputra kena masalah, kakak sulung yang akan menanggungnya. Buang pena perekam itu juga percuma. Di ponselku, ada catatan transfer lengkap dan salinan kontrak. Dan, aku juga sudah mengirim satu salinan ke pengacaraku. Kalau kalian berani, apa-apakan aku hari ini. Besok, semua bukti ini akan muncul di halaman depan semua media besar. Kau, Raka Saputra. Apakah yang dia katakan ini benar? maaf. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku gelap mata. Aku bodoh. Kasih aku satu kesempatan. Aku pasti akan kembalikan uang perusahaan itu. Kumohon, maafkan aku. Kesempatan? Berani sekali kau minta kesempatan dariku. Raka Saputra. Kau tahu tidak, perbuatanmu ini cukup untuk menghancurkan keluarga Saputra. Bagaimana biasanya aku mengajarimu? Kau anggap kata-kataku angin lalu? Ku beritahu kau, aku sama sekali tidak mungkin membiarkan usaha keluarga Saputra hancur di tanganmu. Melati Anindya, masalah ini sudah sampai titik ini.
Kalau diteruskan, tidak ada untungnya bagi siapapun. Raka Saputra juga sudah mendapat pelajaran. Keluarga Saputra ke depannya tidak akan lagi memanjakannya. Begini saja, kita hentikan sampai di sini. Kau hapus semua bukti ini. Tinggalkan keluarga Saputra. Sudah cukup. Nona Wijaya, pikiranmu terlalu sederhana. Aku sudah menghabiskan begitu banyak perasaan pada Raka Saputra. Kau pikir, dengan kata berhenti di sini, semua bisa terhapus? Lalu apa maumu? Lebih baik kau yang berhenti di sini. Keluarga Saputra tidak akan memperlakukanmu buruk. Ini juga bisa dianggap memberi dirimu sendiri jalan mundur. Jalan mundur? Baiklah, mau aku hapus bukti dan tinggalkan keluarga Saputra? Bisa saja. Tapi kalian harus penuhi dua syaratku. Pertama, keluarga Saputra harus bayarku 1 miliar yuan, dibayar lunas sekaligus. Kedua, keluarga Saputra harus serahkan apartemen mewah tepi sungai di pusat kota itu, pindah hak milik ke namaku. Apa? Dua syarat ini, asalkan kalian terima, aku langsung hapus buktinya, lenyap dari depan kalian. Kamu gila? 1 miliar yuan tunai? Ditambah apartemen mewah tepi sungai? Mendingan kamu rampok saja. Rampok? Ini semua hakku. Kalau kalian menolak, bukti ini akan kukirim ke semua media besar. Nanti, Raka Saputra masuk penjara, nama keluarga Saputra hancur, kerugian kalian bakal jauh lebih besar. Direktur Saputra, kamu orang pintar. Mana yang harus dipilih? Kamu pasti tahu. Mengeluarkan uang untuk menyelesaikan masalah, atau lihat keluarga Saputra hancur berantakan? Ini namanya memeras. Silakan katakan semaumu. Pokoknya syaratku cuma ini. Setuju atau tidak, terserah kamu. Melati Anindya, jangan keterlaluan. Bukti di tanganmu itu memang bisa ancam keluarga Saputra. Tapi jangan lupa, niat awalmu dekati Raka Saputra juga tidak bersih. Kamu kira dengan bukti ini bisa semena-mena minta banyak? Kamu pasti juga ikut dalam proyek ini. Tahu tapi tidak melapor, juga jangan harap bebas. Nona Wijaya, kamu cuma nakuti aku? Kaki tangan, aku tak tahu apa-apa. Aku cuma kebetulan tahu hal ini. Aku cuma minta hakku. Kasih uang dan rumah, atau hancur bersama. Pilih sendiri. Hakmu. Mengacaukan pertunangan orang, mengadu domba kakak adik, buat kekacauan di keluarga Saputra, hancurkan pusaka keluarga Saputra, lukai kakak tertua. Cukup sudah. Kalau tidak, keluarga Saputra akan bayar harga, tapi orang sepertimu takkan menang. Nadira benar. Jangan kira bukti-buktimu bisa buat kau berbuat semaunya. Keluarga Saputra sampai hari ini bukan karena mengalah atau kompromi. Direktur Saputra, kau mau lawan aku habis-habisan? Kau mau lihat nama keluarga Saputra hancur, harga saham anjlok? Leontin Giok pembawa keberuntungan ini, pusaka turun-temurun keluarga Saputra. Nilainya 200 miliar rupiah. Kau yang hancurkan. Ini tindak pidana penganiayaan sengaja. Dengan ini saja, coba kau masuk penjara bertahun-tahun. Omong kosong. Leontin Giok biasa? Mana mungkin segitu harganya? Jangan coba-coba nakutiku. Nakuti? Ini laporan penilaian resmi. Lihat sendiri. Selain itu, hari itu kau berulah di keluarga Saputra, melukaiku. Ini laporan visum lukaku. Tindak pidana penganiayaan sengaja. Tambah satu lagi. Bukti di tanganmu paling-paling hanya membuat Raka Saputra mendapat hukuman ringan. Sedangkan bukti di tanganku cukup untuk membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Jika kau ingin kita sama-sama hancur, aku siap menemani. Bahkan jika aku masuk penjara, Raka Saputra juga tidak akan berkecukupan. Keluarga Saputra kalian juga akan kehilangan muka. Nama baik keluarga Saputra tentu akan kujaga. Tetapi kamu, pikirkanlah baik-baik sisa hidupmu. Apakah akan dihabiskan di dalam penjara? Raka Saputra, sekarang kuserahkan hak pilihan ini kepadamu. Di satu sisi berbalik arah, bertanggung jawab atas kesalahanmu dengan baik, bekerja sama denganku untuk mengidentifikasi Melati Anindya dan berusaha mendapatkan keringanan hukuman. Di sisi lain, memilih Melati Anindya. Mengikutinya, kau akan dihancurkan olehnya. Keluar dari keluarga Saputra untuk selamanya. Kutanyakan ini untuk terakhir kalinya. Raka Saputra, apakah kamu memilih dia atau memilih keluarga Saputra? Memilih masa depanmu sendiri? Aku memilih. Raka Saputra, kau cuma anjing peliharaan. Citra Saputra yang penurut. Dia suruh ke timur, kau tak berani ke barat. Dia suruh pergi, kau tak berani berdiri. Jangan lupa, kau satu-satunya lelaki di keluarga ini. Semua ini seharusnya milikmu. Atas dasar apa Citra Saputra? Monopoli terus? Dia cuma anggap kau boneka kendali. Raka,
Jangan dengarkan omong kosongnya. Kakak tertua tak pernah anggap kau boneka. Orang tua meninggal awal. Dia yang tegakkan keluarga Saputra. Demi kau tumbuh tenang, dia berusaha maksimal, tahan semua badai untukmu. Sampai sekarang. Dia bahkan belum menikah. Agar kau hindari jalan salah, dia sementara ambil alih kekuasaan. Tahan badai, menurutku, dia halangi jalan rezekimu. Saat dia beri hartamu ke perempuan ini, apa dia pernah pikir, kau anggota keluarga Saputra? Hari ini, dia bisa beri ke perempuan ini. Besok, dia bisa beri ke lelaki benalu, yang bisa buat dia senang. Raka, di matanya, Kau bahkan tak setara orang luar. Bukan begitu. Dia kakak perempuanku. Melati, jangan tuduh sembarangan. Kakak pindahkan harta untuk beri Raka pelajaran. Dia melindungi Raka agar tak terbawa nafsu dan terjerumus lebih dalam. Bertahun-tahun demi kamu, berapa kali kakakmu begadang urus pekerjaan? Berapa kali dibersihkan kekacauan yang kamu buat? Semua itu demi kamu. Apa kamu lupa semuanya? demi dia, lucu sekali. Kurasa dia cuma ingin kuasai keluarga Saputra. Saat dia mati nanti, barulah dia akan lempar semua ini ke kamu. Sekarang kamu salah, dia malah tak bantu, justru jadikan kamu sasaran. Inikah yang disebut demi kamu? Raka, sadarlah. Hanya aku yang bisa bantu kamu, jatuhkan citra Saputra, dan jadikan kamu kepala keluarga Saputra. Raka, kakakmu, sudah lama siap serahkan bisnis inti perusahaan padamu. Dia cuma tunggu kamu dewasa secara mental. Asal jatuhkan citra, semua milik keluarga Saputra akan jadi milikmu. Nanti, tak ada lagi yang atur kamu. Kita tak perlu lagi lihat wajah siapapun. Tak percaya? Aku akan segera sebar semua bukti ini. Nanti, citra Saputra cuma akan bertepuk tangan mendukung. Dia pasti tak akan selamatkan kamu. Aku pilih dia. Aku pilih Melati. Jangan takut, Raka. Aku selalu di sini untukmu. Semua ini seharusnya memang milikmu. Dengan hak apa dia memonopoli? Aku akan selalu menemanimu. Aku akan selalu mencintaimu. Segala yang dimiliki keluarga Saputra seharusnya memang milikku. Kau sudah memonopoli kekuasaan terlalu lama. Sudah waktunya menyerahkannya. Lagi pula, pernikahan adalah urusanku sendiri. Aku bebas memilih siapapun. Raka Saputra, dengan alasan apa kau merasa aku harus menyerahkan kekuasaan padamu? Selama bertahun-tahun ini, bukan main banyak masalah yang kau buat. Menyalahgunakan uang perusahaan, membocorkan rahasia. Masalah mana yang tidak cukup untuk menghancurkanmu? Dengan kondisimu sekarang, kau jelas tak mampu memimpin keluarga. Ketua Dewan, perkataanmu itu tidak tepat. Raka adalah satu-satunya pria di seluruh keluarga Saputra. Mewarisi usaha keluarga, bukankah itu sudah sewajarnya? Siapa yang tak pernah berbuat salah? Kau tak bisa, hanya karena sedikit kesalahan, lalu menyangkal semua usahanya, bukan? Aku adalah satu-satunya penerus keluarga. Usaha keluarga Saputra harus diwariskan padaku. Masalah sebelumnya, aku sudah sadar salah. Berilah aku kesempatan lagi. Serahkan saja saham dan kendali perusahaan padaku. Raka Saputra, kamu terlalu naif. Keluarga Saputra bukan milikku sendiri. Ini milik semua pemegang saham. Siapa yang pegang kendali? Bukan aku yang putuskan. Harus lewat pemungutan suara para pemegang saham. Tak ada ruang untukmu, tawar-menawar di sini. Kakak, jangan coba mengalihkan pembicaraan dengan urusan pemegang saham. Usaha keluarga Saputra adalah milik keluarga Saputra. Mengapa harus mengizinkan beberapa orang luar ikut campur? Di tubuhku, mengalir darah keluarga Saputra. Segala sesuatu milik keluarga Saputra adalah milikku. Sooner or later kau harus menyerahkannya. Aturan keluarga Saputra selalu memilih yang cakap dan layak. Meski kau keturunan Saputra, lalu apa? Aku menjaga keluarga Saputra. Bukan untuk membuka jalan bagi sampah tak berguna sepertimu. Kakak Raka, dia meremehkanmu. Dia sama sekali tidak menganggapmu sebagai adik kandungnya. Dia hanya menganggapmu sebagai orang tak berguna. Kamu tak boleh lemah lagi. Biar mereka tahu betapa hebatnya kita. Kakak, kau seorang perempuan, sendirian maupun keluarga Saputra, selama bertahun-tahun, sudah cukup melelahkan. Lebih cepat serahkan saham perusahaan dan kekuasaanmu. Aku masih bisa mencarikanmu keluarga mertua yang baik. Agar kau hidup tenang dan bahagia. Apa katamu? Raka Saputra, kau masih manusia? Kakak perempuanmu, demi kau, demi keluarga ini sudah berkorban banyak? Nadira Wijaya, ini bukan urusanmu. Tak perlu kau ikut campur. Hei, kau kan orang luar. Urusan keluarga Saputra, apa hubungannya denganmu? Raka Saputra, bagaimana bisa kau ucapkan kata-kata durhaka seperti itu? Pantas saja Ketua Dewan Saputra memilih menyerahkan kekuasaan ke calon menantu perempuan, bukan ke adik kandungnya sendiri. Kakak Raka, lihatlah. Kau sudah dimaki di depan muka. Kau mau biarkan saja mereka menggangguku? Direktur Saputra, dia kan adik kandungmu. Kau mau biarkan orang luar menghinanya? Jangan lupa, dia adalah satu-satunya penerus darah keluarga Saputra. Menghinanya sama dengan menghina seluruh keluarga Saputra. Melati Anindya, kau ini wanita berhati ular. Kalau bukan karena kau mengadu domba, memecah belah, Raka takkan jadi begini. Kakak tertua juga takkan menderita seperti ini. Nadira Wijaya, kau nekat mati. Berani-beraninya kau ganggu wanitaku. Raka Saputra, kau benar-benar tak tertolong lagi. Citra Saputra, kau pukul aku lagi. Dengar kekuasaan hari ini, serahkan atau tidak, kau tetap harus serahkan. Bawakan barangku ke sini. Citra, perhatikan baik-baik. Ini adalah perjanjian serat 5 wewenang. Ketua Dewan. Semuanya tertulis jelas di sini. Seluruh sahammu akan dialihkan padaku. Tanda tangani dokumen ini sekarang. Kau sudah siapkan dari dulu? Sudah berapa lama kau rencanakan ini? Kakak, kau yang memaksaku begini. Raka Saputra, lepaskan aku. Kau tak punya hati nurani, tak tahu balas budi. Aku jadi ayah dan ibu, membesarkanmu. Beginikah balasanmu?
Ketua Dewan Saputra, lebih baik kau tanda tangani. Jaga harga dirimu. Kalau tidak, kakak Raka tidak akan bersikap baik padamu. Keluarga Saputra adalah jerih payah orang tua dan kepercayaan pemegang saham. Tidak akan jatuh ke tangan orang hina sepertimu yang terhasut. Sampai mengabaikan ikatan keluarga, kau paksa aku tanda tangan? Lupakan saja. Raka, lepaskan kakak. Memaksaku tanda tangan? Hati nuranimu tak sakit? Aturan keluarga Saputra tak mengizinkanmu berbuat semena-mena. Tanda tangan. Kakak, aku bantu. Nadira, Kakak, aku bantu. Aduh. Nadira. Nadira, kau baik-baik saja? Aku akan panggil bantuan untuk bawa kau ke rumah sakit. Kakak, aku baik-baik saja. Citra, kau gila ya. Kau lebih peduli pada orang luar daripada adik kandungmu sendiri. Dia jatuh juga salah sendiri. Siapa suruh cari masalah? Betul. Orang luar jatuh sedikit, pura-pura kasihan. Citra, kau ini bagaimana sih? Selalu membela orang luar. Tak bantu adik kandung sendiri, malah lindungi orang luar ini. Aku sungguh tak mengertimu. Akulah darah keluarga Saputra. Akulah adik kandungmu. Tak mau beri saham padaku. Malah selalu lindungi orang luar ini. Apa kau mau menyerahkan semua usaha grup Saputra ke orang luar ini? Raka, jangan keterlaluan. Kakakmu masih ingat ikatan keluarga dan terus mengalah padamu. Jangan makin menjadi-jadi. Kak Raka, aku sungguh kasihan padamu. Kakak kandung sendiri lebih membela orang luar. Lebih suka bantu orang luar. Daripada mau memberikan saham perusahaan padamu, kurasa dia ingin monopoli harta keluarga Saputra. Diam! Nadira sedang hamil. Apa? Kau bilang apa? Nadira, kau hamil? Nadira sedang hamil. Kau bilang apa? Nadira. Hamil. Nadira, kau hamil? Kenapa tak kau beritahu? Beritahu? Buat apa? Kini kau hanya ingin rebut kekuasaan, hanya ada dia di matamu, melatih Anindya. Aku tak ada di hatimu. Apalagi anak ini. Nadira, aku... Apa? Dia hamil? Aku dan kakak sengaja sembunyikan, untuk lihat apakah nuranimu masih ada, dan kau bisa akhirnya sadar. Kak Raka, jangan percaya dia, jangan percaya dia. Dia bohong. Dia cuma berpura-pura hamil untuk gagalkan rencana kita. Tapi, bukannya kau tak suka padanya? Mana mungkin dia hamil dengan anakmu? Nadira. Aku tak sengaja meragukanmu. Tapi, malam itu kita hanya sekali. Kau bisa langsung hamil? Ini terlalu mendadak. Jadi, kau sangka Nadira hamil palsu. Lihat ini. Apa ini? Pengecut. Hasil tes kehamilan. Mana mungkin? Laporan pemeriksaan kehamilan. Ini bagaimana mungkin? Laporan ini baru dibuat 3 hari lalu. Semua indikatornya jelas-jelas tercatat. Aku rencananya, setelah kerja hari ini, langsung memberikannya padamu. Agar kau fokus. Kelola keluarga Saputra, tapi kau malah bawa perjanjian pengalihan saham, paksa aku tanda tangani. Pada Roxy yang hamil anakmu, kau tegas sakiti dia. Bukan begitu. Lukai kakak kandung sendiri, sakiti tunangan yang hamil. Kau keterlaluan. Nyonya keluarga Saputra. Bagaimana bisa besarkan anak durhaka begini? Palsu. Ini pasti palsu. Pada kakak saja kau kejam. Apalagi padaku, jangan harap. Sejak kau pukul aku, dan pukul kakak, aku putuskan anak ini tanpa ayah. Mulai sekarang, aku dan kau Jinyu, tidak ada hubungan lagi. Tidak. Roxy. Maaf. Aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Jangan perlakukan aku begini. Beri aku satu kesempatan untuk menebus, ya? Kau lihat? Apa ini? Pengalihan saham Shui, 70% saham keluarga Saputra, dialihkan ke Qing Yu. Ini 70% saham grup Saputra. Ini bukan kontrak yang kau siapkan untuk Nadira Wijaya? Kenapa bisa begini? Perjanjian ini sudah lama kusiapkan. Awalnya ingin, setelah kau benar-benar sadar, kuberikan langsung padamu. Agar kau sah mengelola keluarga Saputra. Tapi kau tak layak. Kakak Raka, kau baik-baik saja. Kakak, aku salah. Aku benar-benar menyesal. Tak seharusnya aku memaksamu menyerahkan kekuasaan.
Apalagi sampai memukul Nadira. Berikanlah aku satu kesempatan lagi. Aku sudah habiskan begitu banyak tenaga pada Raka Saputra. Tak boleh terbuang sia-sia begini. Direktur Saputra, dulu kami mendukungmu karena mengira kau akan menjadi pewaris terakhir keluarga Saputra. Tak disangka kau cuma segumpal. Sampah tak berguna yang tak bisa dibina. Coba ulangi lagi. Kakak Raka, dengarkan aku. Kita masih ada kesempatan. Ah, Apa maksudmu? Bukankah dia ingin memakai anak dalam kandungannya untuk memperebutkan hak waris? Bagaimana jika anaknya tak bisa lahir? Kalian mau apa? Bukankah kalian sudah menebaknya? Raka Saputra, harimau buas pun tak akan makan anaknya sendiri. Kau malah berani membunuh anak kandungmu? Melati, itu anak kandungku. Mana mungkin aku tega melukai anak kandungku sendiri? Otakmu sudah rusak ya? Anak di kandungannya, kalau memang ada, kursi ketua Dewan Saputra akan jadi milikmu. Mau berapa anak pun, aku akan lahirkan untukmu. Matilah. Nadira. Nadira, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Melati, kau gila. Kakak Raka, aku melakukan ini karena sayang padamu. Aku takut wanita ini bawa anaknya kembali dan rebut semua milik keluarga Saputra. Nanti, kau tak punya apa-apa. Kau sengaja lukai wanita hamil? Niatmu sangat kejam dan jahat. Kau akan kumasukkan penjara lama. Kakak Raka, tolong aku. Aku tak mau masuk penjara. Cepatlah minta ampun pada kakak tertua. Dia pasti dengar kata-katamu. Kakak, Hari ini jangan coba-coba membelanya. Aku peringatkan kau. Kalau berani buka mulut, jangan salahkan aku kalau tak kuhormati. Sudah saat segini, kau masih tak bisa bedakan yang benar dan salah. Dia mau bunuh anakmu dengan sengaja, kau masih di dalam hati. Kasihan padanya, ternyata aku besarkan. Orang tak berguna seperti kau. Kakak Raka, apa kau lupa kejadian 3 tahun lalu? aku di bar, persimpangan dekat pintu belakang, mabuk tak sadarkan diri. Melati, yang setengah menggendong, membawaku ke rumah sakit untuk pertolongan darurat dan merawatku 3 hari 3 malam. Melati telah menyelamatkan nyawaku. Melati, pertunjukanmu ini berlangsung lama sekali. Aku tak paham. Apa yang kau katakan? Sudah kukonfirmasi, Raka Saputra malam ini, pasti ke bar ini. Kalian paksa dia mabuk, lalu buang dia ke pinggir jalan. Aku jadi pahlawan, pasti dia terpikat. Harta keluarga Saputra, lambat laun jadi milikku. Tidak, ini tidak benar. Ini dipalsukannya. Kakak Raka, percayalah padaku. Hatiku tulus padamu. Di rekaman itu terdengar jelas kau dan temanmu merencanakan di depan bar mengincar Raka Saputra, merencanakan sandiwara pahlawan. Di foto ini, kau terlihat menunggu di depan pintu bar hasil tangkapan kamera pengawas. Katakan padaku, bagaimana ini bisa dipalsukan? Kau pun menipuku? Dan tangkap aku tak bersalah. Aku tak bersalah. Penipu, kau ini penipu tulen. Aku sungguh buta, bisa tertipu oleh wanita sepertimu. Kau perempuan berhati busuk, cepat pergi dari sini. Kau pasti akan membayar perbuatanmu sendiri seumur hidup. Kakak, Nadira, aku salah. Aku tahu dulu, aku banyak berbuat salah, menyakiti kalian, menyakiti keluarga Saputra. Aku tak pantas minta maaf. Semua kesalahanku akan kutanggung sendiri. Kakak, beban keluarga Saputra masih harus kau pikul dulu. Aku akan menyerahkan diri, memperbaiki diri. Setelah bebas nanti, aku pasti akan berusaha menebus kesalahanku padamu dan pada keluarga Saputra. Nadira, aku tahu aku telah bersalah padamu. Aku bersalah pada anak kita. Nanti, aku pasti akan jadi ayah yang baik, suami yang baik. Raka, kau bisa menyadari kesalahan dan berubah, tapi itu tak ada hubungannya denganku. Sejak kau memukulku, saat itu, pertunangan kita sudah berakhir. Akulah yang bersalah. Aku tak pantas mendapat maafmu. Anak ini setelah lahir nanti, akan kubesarkan sendiri. Aku tak mau anakku tumbuh besar dengan memiliki seorang ayah yang pernah menyakitinya. Bisa menyadari kesalahan sendiri dan berani bertanggung jawab, berarti kau masih punya hati nurani. Pintu keluarga Saputra akan selalu terbuka untukmu setelah kau selesai menjalani hukuman. Apapun keputusanmu, aku selalu mendukungmu. Nanti setelah anak lahir, aku akan rawat bersamamu. Ibu dan anakmu tak akan tersakiti. Nadira, anak ini kelak akan pakai marga Saputra? Tidak. Marga Saputra. Anak yang baik. Kau sudah kuat. Jalan ke depan, kakak temani kamu. Berikan anak ini masa depan cerah. Ya,